Hai everyone, selamat datang di AX Podcast. Bersama saya Aida Rahmawati, Prodi Bimbingan Konseling Mahasiswi Universitas Islam Aisyafiyah. Oke teman-teman, untuk menuju hidup yang lebih utuh, teman-teman sudah tidak asing lagi ya kalau kita dengar kalimat hidup itu bagaikan roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Dalam arti bahwa hidup itu nggak selalu stagnan, tidak selamanya senang, juga tidak selamanya sedih gitu loh. Lagian juga ya nih teman-teman, kalau nggak tahu rasanya sedih, pasti juga nggak bisa ngerasain yang namanya seneng kan. Begitupun sebaliknya. Nah, ngomongin ini nih, sedih itu biasanya lekat banget dari rasa kecewa, yang biasanya lagi timbul karena suatu perubahan. Perubahan dalam keadaan secara tiba-tiba misalnya, kayak tiba-tiba karena adanya bencana alam yang membuat kita kehilangan seseorang dan kerusakan keadaan. Perubahan seseorang pokoknya hal-hal yang buruk deh, yang ngebuat kita nggak nyaman dengan situasi tersebut. Nah, pada akhirnya timbul tuh perasaan yang tidak mau mengulangi hal yang sama. Nah, biasanya nih kita sebut dengan trauma. Yaps, kali ini saya akan bahas tentang trauma nih teman-teman. Agar pembicaraan ini lebih substansial dan bermanfaat, kali ini saya nggak sendirian loh. Di sini saya ditemani oleh dua teman saya sekaligus mahasiswi bimbingan dan konseling Universitas Islam Asyafiyah, yaitu Kak Siti Nursyahidah Syamsuddin dan Kak Ilma Khairani. Kita sapa dulu ya teman-teman. Halo Kak Saidah, halo Kak Ilma. Halo Kak Ida. Gimana nih Kak Ilma dan Kak Saidah, lagi sibuk apa? Lagi sibuk apa ya hari ini? Lagi sibuk bertahan hidup. Soalnya kan masa-masa COVID luar biasa banget ya. Kalau saya lagi sibuk bernafas dan mempertahankan kewarasan nih Kak. Iya nih Kak, kita harus benar-benar menjaga kesehatan dan semuanya ya. Nah nih kakak-kakak, tadi aku udah nyampein ke teman-teman semua kalau hari ini kita akan ngebahas tentang trauma. Di sini aku mau nanya nih Kak, sebenarnya trauma itu apa sih Kak? Oke, jadi gini Kak Ida. Sebenarnya trauma itu bukan sesederhana yang kita sering banget dengar. Kayak orang bilang tuh kayak, aduh gue kayak trauma deh. Jadi ada yang namanya trauma dan ada yang namanya kejadian traumatis. Nah, itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau trauma itu adalah efek dari kejadian traumatis. Nah, kalau definisi trauma itu ada yang bilang trauma adalah one of the soul, yang artinya memenangkan jiwa kita. Nah, ada asosiasi di Amerika yang mendefinisikan trauma itu adalah kejadian yang luar biasa, yang bersifat mengancam fisik dan harga diri individu, serta dianggap dapat menyebabkan kematian, sehingga menimbulkan perasaan takut yang luar biasa, rasa tidak aman, dan perasaan yang tidak berdaya ketika peristiwa itu terjadi. Lalu kalau orang yang selalu menyebut dirinya itu sebagai PTSD itu apa ya Kak? Oh, jadi gini, PTSD itu kan singkatan dari Post Traumatic Stress Disorder. Dan PTSD itu adalah suatu gangguan psikologi yang dimana tuh terjadi setelah adanya kejadian yang luar biasa. Tapi untuk penegakan diagnosis PTSD itu bisa ditegakkan dalam waktu minimal 6 bulan dari kejadian tersebut. Lalu setelah 6 bulan tidak muncul, tidak bisa dengan mudah dibilang itu PTSD. Jadi misalnya gini nih, kejadiannya waktu itu ketika kita masih kecil, umur 3 tahun. Terus kita mulai muncul rasa takutnya itu sekarang nih di umur 19. Bisa dibilang PTSD enggak? Ya jawabannya enggak, karena itu ada udah hal yang lain lagi ya. Kalau PTSD itu kan 6 bulan dari kejadian yang terjadi. Lalu setelah 6 bulan itu apa bisa dikatakan PTSD lagi? Jawabannya bisa. Tapi butuh gejala yang sangat spesifik dan tidak gampang. Nih, dan teman-teman juga jangan asal gampang mengatakan kayaknya aku PTSD deh dan lain sebagainya. Karena memang tidak semudah itu kita bilang PTSD gitu loh Kak Aida. Oh, jadi sebenarnya kalau seandainya nih Kak, misalnya aku tuh pernah pacaran misalnya ya dengan anak basket. Nah, terus anak basket itu sukanya 14-14 ke cewek cheers nih. Jadi tuh aku punya pikiran kayak udah deh gue udah males dan trauma sama anak basket. Gue gak mau pacaran lagi deh sama anak basket. Nah, itu termasuk trauma gak ya Kak? Balik lagi nih ke definisi tadi, apakah jiwa kita merasa mengalami luka?
Apakah kita merasa ketika pacaran sama anak basket itu mengancam fisik dan harga diri kita atau enggak? Menimbulkan rasa takut, rasa tidak aman, dan rasa tidak berdaya. Nah, kalau kamu merasakan hal itu, bisa dikatakan itu trauma. Tapi kalau itu PTSD, itu nggak termasuk. Jadi trauma itu adalah efek dari kita mengalami kejadian traumatis. Nah, kalau PTSD itu udah termasuk ke dalam gangguan psikologi. Oh, berarti kalau PTSD itu lebih akut daripada trauma ya, Kak? Ya, betul banget. Nah, kakak-kakak, sebelumnya itu aku udah bikin question box untuk teman-teman di rumah nih, Kak. Dan banyak juga yang nanya bagaimana sih cara kita menyikapi dan menghilangkan rasa trauma tersebut. Oh, oke. Kalau dari aku sih cara menghilangkan atau mengatasi rasa trauma itu dengan cara akui dan bersikap lebih terbuka, seperti berdamai dengan masa lalu dan damai dengan diri sendiri. Lalu kalian bisa juga melakukan relaksasi, mengalihkan pikiran negatif dari kejadian traumatis tersebut. Lalu memberanikan diri atau menghilangkan rasa takut tersebut. Nah, untuk menghilangkan trauma itu kan gak mudah ya, Kak, dan membutuhkan proses yang gak sebentar juga. Jadi kalian harus bersabar dan terus berlatih untuk menghilangkan trauma tersebut. Tetapi kalau semua cara itu dirasa tidak ada efeknya pada diri kalian, dan bahkan mungkin malah semakin merasa bahwa trauma kalian itu semakin besar, kalian bisa mengunjungi psikolog atau psikiater untuk melakukan terapi dan penanganan yang lebih ahli. Gitu sih, Kak. Ada lagi nih, Kak, pertanyaan dari teman kita. Apakah orang yang trauma itu berhalusinasi? Mungkin maksudnya gini kali ya, Kak. Apakah orang yang sedang mengalami trauma itu dapat menimbulkan halusinasi? Nah, jadi jawabannya tuh gini. Itu kemungkinan bisa terjadi. Karena kan trauma itu ketakutan yang berlebih akibat sesuatu yang pernah dialami oleh seseorang. Nah, karena ketakutan yang berlebih tersebut, maka sangat memungkinkan bahwa orang tersebut akan berhalusinasi. Oke, satu lagi nih, Kak, pertanyaan terakhir dari teman kita juga, tetapi ini pertanyaan melalui Google Form. Pertanyaan itu adalah, apakah anak yang masih berusia 1-5 tahun bisa merasakan juga hal trauma itu? Tentu saja bisa, Kak. Karena anak di usia tersebut juga memiliki memori di otaknya kan, yang membuat anak tersebut mengingat kejadian apa yang dia rasa itu, seperti halnya senang, sedih, ataupun menakutkan. Ada nih contohnya, misalnya ada seorang anak kecil yang sedang bermain dan ada badut nih yang lewat pada saat itu. Terus si anak ini ditakut-takutin oleh seseorang yang lebih tua mengenai badut itu. Sehingga si anak akan memiliki memori di otaknya bahwa badut itu menyeramkan, hingga akhirnya mereka akan memiliki rasa trauma terhadap badut. Seperti itu. Oke, aku mau nanya nih ke Kak Aida. Pernah gak sih kamu mengalami kejadian traumatis sehingga muncul rasa trauma itu? Apa ya, Kak? Mungkin aku waktu itu pernah berenang waktu aku umur sekitar 5 tahunan kali ya. Nah, di situ tuh jadi ceritanya aku naik perosotan yang ada di kolam berenang tersebut. Nah, pada saat meluncur ke bawah atau ke airnya itu, di situ aku tenggelam. Aku setiap berenang memiliki trauma pada perosotan yang ada di kolam berenang tersebut. Mungkin sampai sekarang juga jadi merasa takut dengan ketinggian. Gitu aja sih, Kak, cerita dari aku. Wah, gitu ya, Kak. Nah, sebenarnya saya sempat memiliki rasa trauma yang sama kayak kamu loh, yang tenggelam ketika naik perosotan di kolam renang. Tapi bedanya aku bukan trauma sama perosotannya, malah melainkan trauma sama air kolam renangnya. Sampai aku menginjak di usia 15 tahun tuh takut yang namanya berenang. Oh, tapi Kak Syaidah udah berhasil menghilangkan rasa trauma itu nggak sih? Wah, alhamdulillah sudah dong, karena adanya keinginan dan berusaha menghilangkan stigma negatif tentang kolam renang itu sendiri gitu sih. Intinya ada kemauan dari diri sendiri gitu. Nah, aku baru tahu nih kalau kalian memiliki rasa trauma dan kejadian traumatis yang hampir sama. Iya nih, Kak, aku juga nggak nyangka kalau Kak Syaidah juga pernah memiliki kejadian traumatis yang hampir sama kayak aku. Oke teman-teman, kayaknya kita udah ngobrolin trauma begitu dalam nih. Thank you banget ya Kak Syaidah dan Kak Ilma udah mau berbagi cerita-cerita ke kita mengenai trauma ini. Terima kasih ya Kak. Nah, sebagai penutup, aku mau ngerangkum obrolan kita mengenai trauma ini nih teman-teman. Jadi trauma itu sifatnya subjektif ya, bisa dari pengalaman
dan lingkungan orang itu berbeda-beda. Jangan sekali-kali teman-teman mengklaim atau menjudge trauma seseorang itu dengan kata-kata misalnya, "Lu kok baru gitu aja udah trauma sih? Padahal gue aja biasa aja." No way, karena trauma itu sifatnya subjektif. Oke, mungkin segitu aja untuk podcast kita kali ini ya Kak. Terima kasih banget buat kakak-kakak udah mau sharing-sharing sama kita di podcast kali ini. Jadi saya Aida Rahmawati, Kak Siti Nur Saida Samsudin, dan Kak Ilma Khairani pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada jawaban dari kita yang kurang memuaskan, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Bye-bye and see you next time.